Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Thank you for letting me here today. I'm Lutfi Dwi Hadi Pranata. We here today we will discuss about concessive clause on chapter 7. Kita akan belajar tentang although, even though. Sinonimnya itu adalah despite dan in spite of. Jadi apa itu although atau concessive clause? Jadi itu adalah sebuah ekspresi, sebuah ide yang bertentangan dengan klausa yang lainnya gitu. Jadi misalkan Bapak bilang, saya suka apel meskipun itu asam misalnya. Jadi itu bertentangan, suka tapi asam gitu. Contoh yang lainnya adalah Aldo ingin terbang meskipun dia takut. Jadi concessive clause itu adalah sebuah ekspresi yang mana although, even though, in spite of, despite itu adalah untuk mengartikan bahwa dua kalimat ini bertentangan gitu. Rumusnya adalah although atau even though tambah subject dan verb. Ya, itu kalau misalkan in spite of itu langsung saja ke praise ya. Apa bedanya although dan even though dan despite dan in spite of? Kalau although, even though dan juga ada despite atau in spite of itu artinya sama. Artinya itu bisa walaupun, bisa meskipun, bisa sekalipun, bisa biarpun dan lain-lain. Perbedaannya adalah kalau although dan even though itu diikuti oleh subjek dan verb atau bisa dikatakan adalah sebuah klausa. Ingat baik-baik, ketika kalian mendengar kata although itu adalah diikuti oleh subjek dan verb. Kalau tidak ada verb berarti menggunakan kata kerja bantu ya. Kalau misalkan despite dan in spite of itu diikuti oleh praise. Kenapa demikian? Karena although dan even though ini bisa dibilang adalah memang dia adalah conjunction. Conjunction yang lain misalnya adalah dan. Setelah dan itu harus ada subjek dan verb gitu ya. Ada juga misalkan debat, saya suka apel tapi saya tidak suka pisang misalnya. Tapi itu conjunction. Jadi setiap conjunction itu harus diikuti oleh subjek dan verb. Sama halnya seperti although dan even though. Setelah kata although itu harus ada subjek dan verb. Tidak halnya seperti despite dan in spite of. Karena dia bentuknya bukan conjunction, maka dia tidak diikuti oleh subjek dan verb. Itu perbedaan yang mendasarnya. Jadi diulangi, although dan even though itu adalah conjunction, maka harus diikuti oleh subjek dan verb. Kalau despite dan in spite of itu adalah preposition atau kata depan, maka tidak diikuti oleh subjek dan verb. Kita langsung ke contohnya. Aldo wants to fly although he feels afraid. Lihat di sana ada Aldo wants to fly, although, ya although-nya di tengah-tengah, boleh. Although setelah although ada subjek dan verb. Subjeknya adalah he dan feels itu adalah verb. Jadi itu adalah contoh dari penggunaan kata although. Boleh nggak di depan although-nya? Boleh. Jadi kalau although-nya itu berada di depan, kita modifikasi sedikit kalimatnya, maka akan menjadi although he feels afraid, Aldo wants to fly, gitu ya. Jadi boleh begitu. Next example is Lazar looked quite fresh even though he had been playing squash. Jadi tidak hanya menggunakan although saja, kita juga boleh menggunakan even though. Ya, jadi seperti itu. Sama aja, artinya biarpun, meskipun, sekalipun, walaupun itu sama saja ya. Tapi ingat ada perbedaan yang mencolok antara although dan even though dan juga in spite of dan despite. Dua-duanya itu adalah beda. So even though itu adalah sebuah conjunction, yang satunya adalah sebuah preposition. Kalimat yang lain masih contoh dalam although ya. Even though you dislike Jones, you should try to be nice to him. Even though they were millionaires, they drive old cars. Jadi even though-nya itu adalah di depan ya. Lalu ada subjek, ada
Itu adalah kata kerja bantu were berbentuk past ya, dan juga ada juga they drive old cars. Jadi kembali lagi ke concessive clause ini bermakna tentang konjungsi atau kata hubung although ini adalah sebuah kalimat yang menghubungkan dua kata yang bertentangan kayak tadi ya. Meskipun mereka milioner, mereka mengendarai mobil tua. Milioner kok nyetirnya mobil tua? Nah, itu adalah sebuah yang bertentangan atau opposite ya. Kita ke contoh yang in spite of dan despite ya. Both has the similar using to although and even though. Semuanya keduanya ini ya, dua-duanya ini maknanya sama katanya. Maknanya sama, itu ada meskipun, biarpun, walaupun dan lain-lain. Ya, tapi mereka tidak tidak dibahas di bab ini gitu ya maksudnya. Contohnya adalah in spite of having enough money, in spite of having, tidak ada subjeknya, itu gerund ya, gerund having enough money, he refused to buy a car. Itu adalah in spite of, langsung ada having enough money ya. Ya, tidak ada verb. He refused to buy a car. Meskipun memiliki banyak uang, artinya itu, meskipun memiliki banyak uang, dia menolak untuk membeli mobil. Bedakan dengan kayak kalimat Aldo tadi. Aldo ingin terbang meskipun dia merasa takut. Meskipun memiliki, nggak ada subjeknya ya, nggak ada subjeknya. Jadi itu bedanya in spite of dan although. Despite his enough money, he refused to buy a car. Sama, despite his enough money, Jadi menggunakan his di situ ya. His itu bukan subjek ya. His itu adalah perubahan objek dari he ya, atau dia possessive pronounnya dari he. Ada he, him, his. Kalau I, me, my, mine. Kalau they, them, theirs ya. Ada beberapa contoh perubahan dalam subjek. Oke, kesimpulannya adalah dalam pembelajaran hari ini concessive clause itu kita membahas tentang although, ada even though, ada in spite of dan despite. Dua-duanya beda ya. Kalau although dan even though itu adalah conjunction itu harus diikuti oleh subject dan verb. Kalau in spite of dan despite itu adalah sebuah preposition, harus diikuti dengan sebuah phrase. Itu contoh-contohnya akan di-share nanti insya Allah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.